kabar hari ini? Kita jumpa lagi dalam Daily Wisdom untuk merenungkan firman Tuhan. Semoga saudara-saudara dalam keadaan baik di dalam penyertaan Tuhan dan kita merasakan ada damai di hati kita. Saudara, pernahkah saudara mengalami terlambat bangun di pagi hari? Kita berharap bisa bangun lebih awal, tetapi ternyata ketika kita melihat jam, waktu sudah jauh melampaui apa yang kita rencanakan. Kalau saudara pernah mengalaminya, apa yang saudara lakukan di saat-saat itu? Mungkin kita bergegas untuk mandi cepat-cepat atau mempersiapkan segala sesuatu yang kita harus bawa ke kantor, kemudian berdandan atau membuat penampilan kita layak untuk ke kantor, lalu kita cepat-cepat pergi. Saudara, mungkin kita merasa pada saat-saat itu adalah waktu yang sangat sibuk. Segala sesuatu harus kita lakukan dengan sangat cepat, tanpa boleh ada yang kelupaan lagi. Atau pernahkah saudara-saudara harus mengumpulkan sebuah tugas esok hari dan kita melihat jam menunjukkan jam 11 malam atau jam 12 malam. Belum selesai, besok harus sudah dikumpulkan. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita pergi ke dapur membuat secangkir kopi untuk menahan rasa kantuk kita, lalu melanjutkan tugas itu. Rela untuk tidak tidur selama biasanya demi supaya tugas itu bisa selesai besok pagi. Saudara-saudara, dari dua perumpamaan ilustrasi ini kita melihat bahwa baik di pagi hari yang sangat padat maupun di malam hari yang kita harus menyelesaikan segala sesuatunya dengan cepat karena waktu yang sangat terbatas, ada banyak hal yang membuat kita sibuk. Orang lain mau minta tolong kepada kita di saat-saat itu, mungkin kita mengatakan tidak sekarang. Bahkan mungkin anggota keluarga kita sendiri, dan kita mengatakan maaf, tidak bisa sekarang, nanti ya, besok ya. Karena apa saudara? Karena kita merasa kesibukan yang begitu rupa yang tidak bisa diinterupsi. Mari kita lihat lebih jelas. Ketika saudara terlambat bangun di pagi hari, saudara masih bisa berdandan rapi untuk ke kantor. Ketika saudara harus lembur membuat tugas untuk esok, saudara masih bisa mengambil cangkir, menuang kopi dan air dan membuat secangkir kopi. Artinya, ada sebuah interupsi yang masih bisa dilakukan di tengah kesibukan saudara, bukan? Hanya saja, ternyata di sini kita menyadari bahwa kesibukan itu bukan sekedar apa saja yang kita lakukan atau harus kita lakukan, tetapi apa yang menggerakkan kita untuk melakukannya. Dengan kata lain, apa yang menjadi prioritas kita. Selama itu bukan prioritas kita, kita tidak akan mengerjakannya. Bukan hanya pada saat-saat genting, saat terlambat bangun maupun saat tugas harus dikumpulkan dalam waktu yang singkat. Tetapi di saat sehari-hari pun, kalau itu bukan prioritas kita, dengan banyak waktu luang, kita tidak akan melakukannya. Saudara, siapa yang lebih sibuk dari Tuhan Yesus? Alkitab mencatat betapa setiap hari begitu banyak orang berbondong-bondong mengelilingi Tuhan Yesus, mengikuti kemana dia pergi. Sebagian ingin mendengar pengajarannya, sebagian yang lain ingin melihat mujizatnya, sebagian yang lain ingin mengalami mujizat yang ajaib itu. Tapi ada lagi sebagian yang lain yang hanya mencari celah untuk bisa menjatuhkan, menyalahkan, dan menghukum Yesus. Mereka semua dengan begitu banyak motivasi itu datang kepada Yesus mengerumuni setiap hari, dari pagi sampai malam. Alkitab juga mencatat bahwa dalam beberapa peristiwa ketika hari mulai gelap, orang mulai membawa banyak orang sakit dan kerasukan setan kepada Yesus. Bisa kita bayangkan selesainya Yesus bekerja, menyembuhkan, bermujizat jam berapa? Tentu waktu istirahat malam menjadi sangat berharga untuk melepas lelah, untuk menyiapkan diri, melakukan yang terbaik lagi esok hari. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah menjadikan sibuknya itu menjadi sebuah alasan untuk mengurangi waktu persekutuannya dengan Bapa. Saya akan bacakan Markus 1 ayat 35 yang mengatakan begini. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
Saudara, dia mengambil waktu sebelum semua kegiatannya dimulai. Itu berarti tidak bisa bangun lebih siang. Itu berarti ada sebagian kenyamanan yang harus direlakan, dikorbankan, karena dia harus memelihara sesuatu yang lain, yaitu relasinya dengan Bapa. Tetapi karena itu adalah prioritas, maka dia melakukannya. Tanpa ada orang yang menyuruh, tanpa ada orang yang melihatnya, bahkan dia sendirian melakukan itu. Tetapi karena itu prioritasnya, ia justru melakukan itu menjadi sesuatu yang sangat penting sebelum memulai semua aktivitasnya. Saudara-saudara, bukankah ada begitu banyak pilihan yang kita bisa lakukan dalam setiap waktu kita? Ketika kita terlambat bangun ataupun tidak terlambat bangun, apakah Alkitab dan doa menjadi prioritas kita? Kalau bukan, maka tidak perlu momen-momen genting seperti itu pun sehari-hari kita tidak akan membukanya. Kita tidak akan menikmati saat-saat doa kita, karena itu bukan prioritas. Apakah pelayanan menjadi sebuah hal yang kita kaitkan juga dalam prioritas kita untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau dengan segala talenta yang Dia percayakan? Selama itu tidak menjadi prioritas kita, kita pun juga tidak akan bisa menikmati atau rindu untuk melayani. Hari ini kita mau diingatkan, mari temukan kembali prioritas hidup kita di dalam Tuhan. Sehingga biarlah itu yang mewarnai semua yang kita putuskan, semua yang kita rencanakan sehari-hari. Dari hal-hal yang paling sederhana sampai hal-hal yang kompleks dan rumit, diawali dengan apa yang kita tetapkan dalam hati dan pikiran kita. Prioritas utama kehidupan kita. Jangan sampai yang utama itu justru menjadi yang nomor sekian. Jangan sampai relasi kita dengan Tuhan justru menjadi yang lebih sering atau bahkan paling sering kita korbankan demi yang lain. Justru disitulah kekuatan kita. Maka biarlah kita boleh meneladani Tuhan Yesus untuk lebih serius, lebih bersungguh-sungguh lagi dalam memaintain, menjaga relasi kita dengan Bapa yang akan menguatkan kita dalam semua hal yang kita lakukan hari itu, yang akan menolong kita untuk melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang lebih baik, dengan kebenaran yang kita pelajari. Saudara-saudara, biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya, mari kita responi dengan bergantung penuh kepada Tuhan. Apa yang utama, biarlah tetap menjadi yang utama. Tuhan memberkati kita. Amin. Yesus, Kau